Nah, gimana teman-teman? Tadi kita telah menyimak materi kuat medan listrik. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang materi kapasitor. Tapi sebelumnya itu, apa sih itu kapasitor? Jadi, kapasitor adalah sebuah alat yang dapat menyimpan muatan listrik. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak. Dalam rangkaian listrik, kapasitor memiliki beberapa fungsi, di antaranya untuk menyimpan muatan dan energi listrik, untuk memilih frekuensi pemancar pada pesawat radio, untuk menghilangkan percikan api pada pengapian mobil, dan sebagai perata tegangan dalam catu daya atau power supply. Teman-teman, perbandingan antara muatan yang tersimpan dalam kapasitor dan beda potensial antara kedua plat konduktornya selalu tetap. Nilai ini biasa disebut kapasitas kapasitor atau kapasitansi. Secara matematis, persamaannya dapat dituliskan C sama dengan Q dibagi V, dengan C kapasitas kapasitor atau kapasitansi yang satuannya farad, Q muatan yang tersimpan dalam kapasitor yang satuannya coulomb, dan V adalah beda potensial antara kedua plat konduktor yang satuannya adalah volt. Nah, ingat ya teman-teman, besar kapasitansi selalu tetap, tidak bergantung pada muatan listrik dan beda potensial antara kedua plat konduktor. Sebelumnya, kita sudah mengetahui persamaan potensial listrik keping sejajar untuk medium vakum atau udara, yaitu V sama dengan Q dibagi A dikali epsilon 0 dikali D. Oleh karena itu, besar kapasitas kapasitor keping sejajar dapat dituliskan C sama dengan Q dibagi V. Kita substitusikan persamaan V. Q dapat kita coret sehingga C sama dengan A dikali epsilon 0 dibagi D. Untuk kapasitor keping sejajar yang diberi dielektrik selain udara, maka persamaannya menjadi C sama dengan A dikali epsilon 0 dikali epsilon R yang dibagi dengan D. Dengan C adalah kapasitas kapasitor keping sejajar yang satuannya farad. A luas permukaan keping yang satuannya meter kuadrat. D adalah jarak antar keping yang satuannya meter. Epsilon 0 adalah permitivitas listrik dalam ruang hampa. Dan epsilon R adalah konstanta dielektrik atau permitivitas relatif. Dari persamaan kapasitansinya kapasitas kapasitor pada keping sejajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu bentuk kapasitor atau luas permukaannya, medium dielektrik atau bahan yang mengisi ruang antara kedua plat, dan jarak antar keping. Dalam rangkaian listrik, kapasitor disimbolkan dengan dua garis vertikal sejajar yang sama tinggi. Berdasarkan susunannya, rangkaian kapasitor ada dua macam, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk rangkaian seri, muatan pengganti seri sama dengan muatan pada masing-masing kapasitor. Qs sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Potensial pengganti rangkaian seri sama dengan jumlah potensial masing-masing kapasitor. Vs sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Kapasitas pengganti seri adalah 1 per Cs sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Apabila C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan C, maka kapasitas pengganti seri juga dapat ditentukan dengan Cs sama dengan C dibagi N, dengan N adalah banyaknya kapasitor. Untuk rangkaian paralel, muatan pengganti paralel sama dengan jumlah muatan pada masing-masing kapasitor. B sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Potensial pengganti rangkaian paralel sama dengan potensial pada masing-masing kapasitor. Vp sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kapasitas pengganti paralel adalah Cp sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Apabila C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan C, maka kapasitas pengganti paralel juga dapat ditentukan dengan Cp sama dengan N dikali C.
Berikut ini adalah perbandingan persamaan pada rangkaian kapasitor seri dan paralel. Teman-teman dapat membedakannya ya. Seperti yang teman-teman ketahui, salah satu fungsi kapasitor adalah untuk menyimpan muatan dan energi listrik. Jika pada awalnya beda potensial antara kedua plat kapasitor sama dengan 0, maka kapasitor tersebut tidak akan menyimpan muatan. Setelah kapasitor dihubungkan dengan baterai, kapasitor akan terisi oleh muatan, hingga beda potensial antara kedua plat kapasitor sama dengan beda potensial baterai. Beda potensial rata-rata V-bar selama proses muatan, V-bar sama dengan V1 ditambah V2 per 2 sama dengan 0 ditambah V per 2 sama dengan 0 ditambah Q per C per 2, sehingga V-bar sama dengan Q per 2C. Maka energi yang tersimpan dalam kapasitor adalah W sama dengan Q dikali V-bar. Kita tahu bahwa V-bar sama dengan Q per 2C, sehingga W sama dengan Q dikali Q per 2C sama dengan 1/2 dikali Q kuadrat per C. Karena C sama dengan Q per V, maka W sama dengan 1/2 dikali Q kuadrat per Q per V, sama dengan 1/2 dikali Q dikali V. Karena Q sama dengan C dikali V, maka W sama dengan 1/2 dikali C dikali V dikali V, sama dengan 1/2 dikali C dikali V kuadrat. Dengan W, energi yang tersimpan dalam kapasitor yang satuannya joule, C, kapasitas kapasitor yang satuannya farad, Q, muatan yang tersimpan dalam kapasitor yang satuannya coulomb, dan V adalah beda potensial antara dua plat kapasitor yang satuannya adalah volt. Jadi, energi pada kapasitor ada 3 macam, tergantung besaran yang diketahui. Sampai sini, teman-teman sudah paham ya? Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan listrik dan magnet. Di mana ayat Al-Quran ini banyak menjelaskan tentang fenomena-fenomena yang berkaitan dengan listrik dan magnet. Di mana di antaranya itu yang berkaitan dengan listrik. Di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 22. Quran surah Ar-Rum ayat 48. Quran surah Fussilat ayat 13. Quran surah An-Nur ayat 35. Quran surat Yunus ayat 5. Quran surat Fatir ayat 9. Quran surat Az-Zumar ayat 21. Quran surah Al-Baqarah ayat 19 sampai 20. Dan Quran surah An-Nisa ayat 133. Dan juga ayat Al-Quran yang berkaitan dengan magnet, yaitu Quran surah Al-Hadid ayat 25, Quran surat Yasin ayat 36, Quran surah Az-Zariyat ayat 49. Nah, untuk adik-adik untuk mendengar penjelasan ayat lebih lengkapnya, yuk kita simak berikut ini. Quran surah Al-Hijr ayat 22 yang artinya, dan kami meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari awan, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukan kamulah yang menyimpannya. Surah Ar-Rum ayat 48. Adapun bunyi arti dari Quran surah Ar-Rum ayat 48 ini, yaitu Allah dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba
mereka jadi gembira. Dalam Quran Surah Fussilat ayat 13 yang artinya, jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan Samud. Quran Surah Al-Baqarah ayat 19-20 yang artinya, seperti orang-orang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Pada surah Az-Zumar ayat 21 yang menjelaskan tentang energi air. Adapun bunyi arti dari surah Az-Zumar ayat 21 yaitu, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Pada surah Yunus ayat 5 juga menjelaskan tentang energi cahaya yang bisa menjadi energi listrik. Adapun bunyi arti dari surah Yunus ayat 5 yaitu, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzila-manzila atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Pada surah Fatir ayat 9 menjelaskan tentang energi angin. Adapun bunyi arti dari surah Fatir ayat 9 yaitu, dan Allah, dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati, lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu. Selain itu, penjelasan lainnya juga terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 133 yang artinya, kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkannya kamu semua, wahai manusia. Kemudian Dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu, dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Surah Yasin ayat 36 yang artinya, Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Surah Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Surah Al-Hadid ayat 25 yang artinya, sungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Teman-teman, demikianlah pemaparan materi listrik dan magnet yang terintegrasi Al-Quran. Bagaimana? Kalian sudah paham? Semoga pemaparan materi ini dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan teman-teman. Saya Nurul Fadila Bahar,
Sampai jumpa pada pemaparan para materi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.